Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi kami sampaikan dengan harapan semoga kita semua tetap dalam kesehatan, nikmat iman dan Islam. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita akan berbincang santai, melanjuti perbincangan-perbincangan sebelumnya. Tapi yang berbeda hari ini kita langsung pada pembahasan suatu makalah, yaitu makalahnya Hasan Al-Basri, di mana insya Allah sangat cocok sekali untuk dibahas pada masa-masa ini. Kita berbincang bersama Dr. Kiai Ali Asyar. Beliau sudah kita ketahui adalah Ketua STAI Hasan Jufri Bawean. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pada makalah yang akan kita kaji akan dibahas oleh beliau, yaitu makalah Hasan Al-Basri yang berbunyi man la adaba lahu la ilma lahu wa man la sabara lahu la dina lahu wa man la wara'a lahu la zulfa lahu. Mungkin langsung pada kajian persub saja gitu. Yang pertama, bagaimana penjelasan dan implementasi yang pas pada saat ini tentang man la adaba lahu la ilma lahu. Terima kasih para muhibbin semuanya. Ini makalahnya Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, man la adaba lahu la ilmalah. Barang siapa yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun, berarti tidak memiliki ilmu. Tidak memiliki ilmu itu artinya ilmunya tidak dilaksanakan. Jadi esensi beragama yang paling besar itu adalah sopan santun. Dalam bahasa Arabnya ya adab. Dalam segala hal kita harus menggunakan sopan santun. Karena sopan santun itu lebih tinggi daripada hukum tertulis. Sopan santun itu dikendalikan oleh hati nurani. Jadi hati nurani manusia itu akan mengatakan bahwa perilaku kita itu baik. Begitu juga sebaliknya, perilaku itu tidak baik. Itu hati nurani sudah tahu semua. Maka perlu yang adanya sopan santun. Dalam hal terkecil misalkan, kalau kita bertemu orang, maka agama mengajarkan berlomba-lombalah untuk mengucapkan salam. Jadi orang yang mengucapkan salam itu lebih baik daripada orang yang menjawab salam. Orang yang menjawab salam itu gampang. Namanya menjawab saja gampang. Tapi memulai mengucapkan salam itu adalah bentuk ketawaduan. Ini tidak gampang bagi orang-orang yang terbiasa dihormati orang. Orang itu kalau terbiasa dihormati orang itu mudah tergelincir. Kenapa? Sebab akan mudah timbul di hatinya itu rasa sombong, rasa lebih terhormat, rasa lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi nasabnya, sehingga semua orang yang bertemu dia harus mengucapkan salam lebih dulu. Dia enggan untuk memulai mengucapkan salam. Jadi mengucapkan salam itu adalah bentuk ketawaduan, bentuk dari rendah hati dalam tataran yang paling sederhana. Itu sopan santun ketika bertemu orang. Ada sopan santun ketika berbicara. Hari ini yang lebih aktual adalah sopan santun dalam menggunakan media sosial. Itu harus bersopan santun. Kalau kita menggunakan media sosial untuk berdagang, itu menjadi dimaklumi kalau kita tiap hari itu update barang dagangan, namanya orang berdagang. Tapi kalau tidak berdagang kemudian kita tiap hari ini update foto kita, itu namanya tidak memiliki sopan santun. Mungkin kita bertanya, lah itu foto-foto saya sendiri. Iya, tetapi foto Anda ini akan dengan mudah dilihat orang. Jadi orang itu akan menjadi terganggu.
Begitu juga tulisan-tulisan kita di status itu juga harus menggunakan sopan santun. Jadi media sosial hari ini dengan mudah bisa menjadi amal jariah, tapi juga dengan mudah berpotensi untuk menjadikan kita tergelincir kepada hal-hal yang tidak baik. Ini perlunya sopan santun. Sopan santun dalam berkumpul bersama orang, sopan santun ketika berdebat. Jadi semua lini kehidupan kita itu oleh agama diatur oleh yang namanya dengan adab atau sopan santun. Batasannya apa? Hati nurani. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin akan mencontohkan satu persatu teknik di semua kehidupan. Jadi apa yang kemudian menjadi real bagi sopan santun yaitu hati nurani kita. Ini tidak bisa dibohongi. Kalau hal itu baik, maka hati nurani kita akan mengatakan baik. Tapi kalau hati nurani kita mengatakan itu tidak baik, maka jangan dilaksanakan. Itu penjelasan yang pertama. Bertanya dulu terkait yang makalah yang pertama. Artinya adab itu harus dilaksanakan oleh semua orang, baik profesi manapun dan di dunia nyata maupun di dunia maya. Betul, semuanya. Jadi terutama kita yang memiliki kekuasaan atau wewenang. Misalkan dalam tataran kecil kepala-kepala sekolah, sampai dalam tataran yang paling tinggi yaitu presiden. Oleh karenanya para politisi itu juga harus memiliki sopan santun. Jangan sampai gelap mata. Jadi maka hari ini banyak koruptor-koruptor yang ditangkap oleh KPK itu awalnya kan mereka tidak memiliki sopan santun atau etika. Semuanya diambil dalam rangka untuk memenuhi keinginannya lah. Keinginan manusia yang tidak terbatas itu dituruti semua, tidak memiliki sopan santun. Contohlah bagaimana televisi atau hari ini begitu mudahnya seseorang bisa mengupload dirinya, bisa menampilkan dirinya melalui YouTube dan lain sebagainya, kemudian memamerkan kekayaannya dan seterusnya. Ini kan bentuk-bentuk orang yang tidak memiliki sopan santun. Misalkan beli jam tangan harga 2 miliar. Bagaimana sah-sah saja dari sisi fikih. Dia membeli jam tangan seharga 2 miliar, uang dia sendiri. Tetapi dari etika pergaulan itu jelas tidak baik. Kenapa? Karena masih banyak orang-orang yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Sementara dia jam tangan aja harganya 2 miliar. Beli sarung misalkan harganya 100 juta. Karena merasa seorang kiai besar itu, sarungnya harus seharga 20 juta. Sangat-sangat tidak sopan itu. Kenapa? Karena masih banyak di kampung kita ini orang-orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih. Selanjutnya pada pelanjutan dari makalah ini adalah man la sabara lahu la dina lahu. Itu maksudnya bagaimana? Ya, barang siapa yang tidak memiliki kesabaran berarti dia belum menghayati ajaran agamanya. Agama apapun, agama samawi maupun agama ardi itu pasti mengajarkan kesabaran. Terutama agama kita yaitu agama Islam yang kita yakini sebagai satu-satunya agama yang sah menurut Allah. Allah telah mengajarkan bagaimana semuanya itu butuh proses. Allah membuat alam semesta itu dalam waktu 6 hari. Nah, 6 hari ini kemudian oleh para mufasir ditafsiri, ada yang menyatakan 6 miliar tahun dan lain sebagainya. Apakah Allah tidak bisa membuat alam semesta itu dengan hanya mengucapkan kun saja? Bisa saja. Kun fayakun. Jadilah jadi. Allah menciptakan apa saja itu pasti melalui tahapan-tahapan. Padahal Allah bisa kun fayakun bisa. Menciptakan Nabi Adam pertama kali bisa kun fayakun. Tapi setelah itu kemudian
Allah menciptakan manusia itu melalui proses yang namanya kehamilan, itu 9 bulan. Kemudian proses bayi lahir, terus masa kecil, beranjak masa remaja, masa dewasa, dan seterusnya. Itu butuh proses. Kita menanam pohon pisang itu oleh Allah bisa saja Allah. Dalam sehari langsung berbuah, kemudian langsung kuning bisa dipanen. Tapi Allah tidak demikian. Kamu tanam, kamu rawat, kemudian ada prosesnya berbunga, kemudian muncul buahnya tapi belum bagus isinya, kemudian proses, buahnya tua, kemudian kuning bisa diambil, itu buah pisang. Itu melalui sebuah tahapan-tahapan. Artinya semuanya butuh kesabaran. Tidak ada orang itu yang kemudian sukses langsung, tidak ada. Butuh. Orang dihormati orang itu kenapa? Karena ada proses yang dilalui. Apa itu? Dia telah berjasa kepada banyak orang, kemudian orang mengakui jasa-jasa itu, kemudian muncul rasa hormatnya itu. Tidak kemudian serta-merta dia muncul langsung dihormati orang, tidak. Jadi semuanya harus berproses. Kesabaran itu bagian inti dari ajaran semua agama, terutama agama Islam. Oke, selanjutnya poin terakhir dalam makalah ini oleh Hasan Basri itu man la wara'alahu la zulfalahu. Itu bagaimana? Terima kasih. Artinya siapa saja yang tidak memiliki sifat wirai, dalam bahasa santri ya, wirai, warok, maka tidak ada kemuliaan baginya. Wirai itu hati-hati atau waspada dalam segala hal, dalam tingkah laku, dalam perkataan, dalam menata hati. Hati-hati, terutama orang-orang yang memiliki wewenang, hati-hati. Orang-orang yang memiliki kuasa anggaran, hati-hati. Jangan asal mengerjakan proyek saja. Nah, bangsa ini salah satu kelemahan terbesarnya adalah semangat membangun tapi tidak semangat merawat. Semangat mengerjakan proyek, begitu selesai LPJ-nya dinyatakan lolos, sudah, tidak urusan itu. Apakah proyeknya ini berkelanjutan apa tidak urusan. Yang penting dia sudah untung. Nah, gitu. Nah, di Bawean ini bisa kita lihat contoh, misalkan lampu-lampu yang terpasang di pinggir jalan itu kan proyek pemerintah semua, bagus. Begitu nyala langsung ditinggal saja. Begitu lampu-lampu itu mati semua lepas tangan. Nah, ini artinya semangat membangun tidak semangat merawat. Ini penyakit luar biasa bagi bangsa ini, karena faktor kemalasan harus diakui. Nah, kita dalam ranah kita harus belajar bahwa apa yang kita miliki itu kita rawat. Ya, kita punya rumah kita rawat, kita punya keluarga kita rawat, kita punya sawah kita rawat. Jadi merawat ini adalah hal yang sama pentingnya dengan membangun. Nah, sekali lagi mari berhati-hati. Juga dalam bertutur kata, juga dalam tadi di awal saya katakan bermedia sosial, hati-hati. Karena hari ini musyawarah, semua yang kita sampaikan di media sosial itu seperti dalam permusyawaratan yang besar. Semua orang bisa komentar. Orang dengan berbagai macam latar belakang, dengan berbagai macam wawasannya itu bisa berkomentar. Ada yang komentarnya objektif, ada yang komentarnya asal-asalan. Jadi apa yang kita upload di media sosial sekarang itu kemudian menjadi semacam permusyawaratan besar yang semua orang bisa berkomentar. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati menggunakan uang. Terutama bapak-bapak, jangan sampai uang yang kita peroleh itu dari barang-barang yang haram. Tadi orang-orang yang memiliki kuasa anggaran kemudian dengan membabi buta mencari keuntungan, dia tidak sadar sama halnya dengan memberi makan keluarganya dengan barang yang haram. Barang yang haram yang masuk ke dalam tubuh kita pasti memiliki dampak negatif. Pasti memiliki dampak negatif baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, ini yang dimaksud
kita harus memiliki sifat wirai atau kehati-hatian dan kewaspadaan dalam segala hal, termasuk yang paling sirri, yang paling rahasia. Jangan sampai kita di mulut kita mengucapkan kalimat-kalimat yang rendah hati, tapi padahal sejatinya dia ingin dihormati orang. Hati-hati. Banyak orang yang menyatakan dirinya al-fakir. Hati-hati. Al-fakir itu artinya orang yang sangat butuh. Betul itu. Kita semua adalah orang yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hati-hati Anda mengucapkan al-fakir ini tidak bisa apa-apa. Betulkah Anda dengan tulus menyatakan bahwa diri Anda ini al-fakir, orang yang sangat butuh? Jangan-jangan kalimat yang dohirnya itu adalah rendah hati, itu Anda sampaikan dalam rangka supaya Anda dinyatakan orang sebagai orang yang tawadhu. Begitu. Jadi kerendahan ucapan itu masih perlu dilapisi oleh kerendahan hati berikutnya. Kesalehan kita yang zahir itu harus dilapisi oleh kesalehan kita yang berikutnya. Orang-orang yang tadi yang biasa dihormati misalkan, dulu kita ini ketika belum berilmu itu duduk di mana saja enjoy saja. Tapi sekarang ketika kita sudah dihormati orang, begitu ada majelis kemudian kita tidak dipersilakan duduk di depan, kita tersinggung. Nah, gitu. Kita duduknya harus di depan. Itu artinya bahwa memang kesalehan kita itu harus dilapisi lagi oleh kesalehan berikutnya dan terus. Nah, ini yang dimaksud wirai dalam semua hal. Terima kasih atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali. Pemirsa, begini ke pembahasan kita hari ini tentang makalah Hasan Al-Basri tentang 3 poin tadi yang sangat harus kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang beradab, melakukan kesabaran dan juga wirai dalam segala bidang. Gitu Gus Ki. Kami undur diri dari perbincangan santai hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali di perbincangan selanjutnya. Kami atas nama sebagai perbincangan ini, apabila ada kesalahan dan kekurangan kata-kata, mohon maaf yang sebesar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.